Karena semua orang itu punya hak untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jurnal Pemuda. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Semoga diberikan sehat selalu. Oke, sebelum menyaksikan video kali ini, bagi yang belum menyaksikan video kami yang pertama yaitu seorang santri yang menginspirasi, bisa dicek di sebelah sini ya. Saksikan dulu. Oke, sahabat Jurnal Pemuda. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Cucu. Gimana kabarnya, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada gak kira-kira cerita atau pengalaman AA waktu dulu nih, yang berkesan dan bisa bermanfaat bagi insan muda semua yang mendengarkan cerita kali ini? Itu pengalaman Iya. kita ya, alhamdulillah waktu di pesantren. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat buat sahabat Jurnal Pemuda. Alhamdulillah. Jadi penasaran nih, A. Pengen dengar langsung nih pengalaman AA waktu dulu nih ya. Boleh dimulai, A, ceritanya? Boleh. Ini pengalaman saya pribadi waktu pesantren tahun 2008-an lah, 2008. Lama banget gitu ya. Udah lama ya. 2008 kira-kira kelas 10 SMA. Kalau saya dulu waktu SD, kelas 10 ya, kelas 10 SMA. Ceritanya diawali itu kedatangan seorang preman datang ke pesantren, karena waktu itu aneh banget lah datang ke pesantren seorang preman gitu kan. Ngapain ini ya? Jadi gimana gitu, seorang preman datang ke pesantren, kami merasa ketakutan gitu kan. Sampai-sampai saya manggil teman saya namanya Udin. Din, sini Din. Tuh ada preman datang ke sini mau ngapain gitu kan. Ya nggak tahu tuh gitu kan. Diundang gitu ya. Iya, datang. Tapi anehnya itu dengan orang tua gitu kan, dengan orang tua. Dengan pamannya, kalau nggak salah dengan pamannya. Dan anehnya waktu itu sampai-sampai santri akhwat itu masuk ke asrama, mungkin ketakutan gitu kan, masuk ke asrama. Si preman itu sama pamannya itu menemui ustadz yang ada di pesantren gitu kan. Bincang-bincang kurang lebih lah 1 jam ngobrol, akhirnya ustadz yang di pesantren itu manggil saya gitu kan, saya sebagai santrinya, "Cus ini Su," gitu kan, "temenin ini Sahrul," gitu kan, "temenin Sahrul." Oh, Sahrul namanya gitu kan, "Ini temenin Sahrul anterin ke asrama," gitu kan, "tolong gitu kan fasilitasi apa gitu kan keinginannya Sahrul." Membawa pakaiannya gitu kan. Yang anehnya itu dia nggak bawa baju koko, nggak bawa sarung, nggak bawa kopiah gitu kan. Saya tanya gitu kan, "Mas, bawa sarung nggak sama baju koko untuk ngaji dan sebagainya, untuk sholat gitu kan?" Kata Sarul itu, kata preman itu, "Saya nggak bawa," gitu kan. Ya kita bisa sebutkan Sarul itu usianya di atas saya. Dia itu kalau waktu itu tuh lulus SMA. Ya namanya preman gitu kan, anting gitu kan, besar gitu kan. Terus juga ditindik, hidung ditindik, lidah juga ditindik, ya bibir juga ditindik, itu aneh. Awalnya ketemu itu ngerasa apa ya, ngerasa aduh takut, ngerasa gimana gitu, nggak nyaman dengan Sahrul ini. Tapi karena amanah dari guru gitu, amanah dari ustadz, ya harus nemenin Sahrul ini. Setelah beres-beres dia merapihkan pakaiannya, saya kira, dia malah dikasih sarung, baju koko sama kopiah sama ustadz gitu kan di pesantren gitu, karena dia nggak bawa gitu kan. Akhirnya dia selama kalau nggak salah 1 pekan itu dia selalu pakai baju yang dikasih di pesantren gitu kan. Cuma 1 karena dia nggak bawa gitu kan. Karena pakaian yang dibawa itu cuma beberapa biji, karena awalnya itu karena diusir dari rumahnya, diusir oleh orang tuanya gitu kan. Diusir oleh orang tuanya karena kelakuan Sahrul itu sudah melebihi batas gitu kan, melewat batas lah gitu. Karena di tempat halamannya itu, di kampung halamannya itu suka minum alkohol,
terus malak warga sekitar, dan juga merasakanlah intinya, karena sudah bingung orang tuanya, akhirnya orang tua itu mengusir Sahrul itu gitu kan. Karena diusir sama orang tuanya, Sahrul itu langsung punya pikiran datang ke pamannya gitu yang ada deket di pesantren. Nah, pamannya itu berinisiatif untuk memesantrenkan Sahrul itu, akhirnya datang ke pesantren. Nah, setelah datang ke pesantren, Sahrul itu awalnya merasa nggak nyaman waktu di pesantren. Baru 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan itu susah banget untuk diajak sholat, karena memang sebelumnya nggak pernah sholat. Diajak sholat juga susah, bahkan disuruh bangun aja di tempat tidur, aduh susah banget. Dia bisa bangun itu di saat kalau mau mandi ataupun kalau mau makan. Aduh, kayaknya mager banget gitu kan. Mungkin dia sakit hati sama orang tuanya karena pernah diusir sama orang tuanya atau apa, saya kurang tahu sebelumnya. Nah, sudah 1 bulan lebih, karena saya harus menemani dia gitu kan, amanah dari gurunya gitu kan, temani dia gitu kan, supaya apa ya, nggak kemana-mana gitu kan, nggak membuat hal-hal yang buruk lah gitu kan. Diamanahinnya sama saya, nggak sama santri lain, karena khawatir kalau sama santri lain dia dampak buruk sama santri lain. Nah, saya juga sebenarnya ditemenin sama teman saya yang namanya Udin itu gitu kan. Nah, pernah sewaktu-waktu dia ngajak ke rumah makan, kayak "Cu, ya kita makan yuk," gitu kan. "Ke rumah makan, ayo," gitu kan. Senang gitu diajak makan nih, mungkin ya dia mau traktir saya gitu kan. Akhirnya saya berangkat, ya makan gitu kan, pesan makanan gitu. Waktu itu tuh makanan yang mahal lah gitu kan, yang mahal. Makan, setelah makan dia nggak bawa uang. Aduh, gitu. Aku mau bayar gimana? Untungnya saya bawa uang. Waktu itu nggak bawa uang lah, bukan ceritanya lain lah gitu kan. Ya akhirnya saya bayar, untung saya waktu itu saya bayar gitu kan. Dalam hati, ini gimana dia yang ngajak, saya yang bayar gitu kan. Lalu bagaimana si Sahrul ini, apakah ada perubahan kah selama dia masuk ke pesantren gitu? Beberapa bulan gitu ya, ada perubahan, apakah yang tadinya mager jadi bisa sholat atau gimana Kak? Untuk perubahan, Sahrul ini memang awal-awal itu susah banget gitu kan, untuk mengondisikan orang yang awalnya preman gitu kan. Memang agak sulit karena kebiasaan yang kurang baik gitu kan, dia tidak langsung total. Tapi bertahap. Awalnya memang pertama-tama belum bisa berubah gitu kan. Bahkan saya pribadi melihat kecanduannya dia mau minum alkohol, dia sampai-sampai bingung gitu kan. Bilang sampai, "Cuk, saya bingung ini mau minum," gitu kan. "Mau minum apaan?" gitu kan. "Minum alkohol saya nggak tahan," gitu kan. Akhirnya saya inisiatif sama teman saya yang namanya Udin, "Kita ini aja lah, beli minuman aja," gitu kan. Beli minuman yang teh gitu ya, yang teh gitu kan. Akhirnya beli minuman 5 botol, diminum lah sama dia gitu kan. Semuanya 5 botol. Gitu kan. Dia itu nggak puas gitu kan. Ini minuman apa gitu kan. Minuman teh kayak gini gitu kan. Akhirnya dia dikasih makan sama saya, dia dikasih makan kacang-kacangan, makanan lain-lain gitu kan. Setelah itu dia masih tetap seperti masih pengen minum, akhirnya saya bawa ke pesantren gitu, untuk direndam. Tangannya diikat, saya rendam gitu kan. Saya guyur gitu. Saya guyur. Tapi waktu itu pernah kebablasan, saya juga nggak tahu. Dia tahu-taunya sudah mabuk, dia datang ke asrama sudah matanya belek dan sebagainya. Aduh, ini parah gitu kan. Akhirnya saya ikat lagi gitu kan, bawa lagi ke kamar mandi, direndam lagi. Kurang lebih 2 jam saya rendam, dari jam 11 malam sampai jam 1 saya rendam gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan. Setelah itu saya sampaikan keluhan-keluhan saya terkait dengan Sahrul ini, saya sampaikan ke ustadznya.
Setelah itu setelah Ustadz itu menerima pesan-pesan atau keluhan-keluhan saya terkait dengan Sahrul, akhirnya Sahrul itu dipanggil oleh Ustadz gitu, dinasehatin gitu kan. Akhirnya dipanggil 4 mata sama Ustadz. Nah, saya lihat gitu kan, lagi dia dinasehatin, saya lihat Sahrul itu meneteskan air mata. Tersentuh gitu kan, mungkin gitu kan, saya lihat ya, meneteskan air mata. Kenapa dia gitu kan. Padahal Ustadz itu nggak marah, cuman seolah memberikan nasihat gitu kan. Saya tanya, karena ya saya harus deket sama Sahrul gitu kan. Saya tanya gitu kan, tadi ngomong apaan Ustadz gitu. Dia ngomongnya itu ya intinya kita itu hidup, asalnya dari mana, kita mau ngapain untuk kedepannya. Kita itu manusia untuk apa gitu kan. Allah itu sudah memuliakan kita, terus ngapain kita hidup di dunia gitu kan. Setelah dinasehatin ada perubahan-perubahan ya. Jadi agak mulai akrab nih sama saya juga. Awalnya cuek, susah gitu kan, tapi sekarang udah mulai terbuka. Dia mulai bercerita, ya ceritanya yang tadi disampaikan di awal, karena dia itu diusir sama orang tuanya, terus dia mampir ke pamannya, karena di pamannya juga sebelum ke pesantren itu kurang lebih 2 mingguan dia tinggal di pamannya. Mungkin istrinya nggak setuju Sahrul itu tinggal di rumah pamannya, keberatan karena dilihat dari kondisi dan penampilannya seperti itu gitu kan, tatoan, kantingan dan sebagainya. Akhirnya ya inisiatif dari pamannya itu untuk dipesantrenkan, dan kebetulan juga pamannya itu lumayan deket lah gitu kan, atau kenal dengan ustadz yang di pesantren. Dia cerita pengalamannya waktu dia di kampungnya. Dia pernah pacaran dengan seorang perempuan gitu kan, ya cantik lah dia bilang, ya sampai dilihatin fotonya, ini pacar saya gitu kan. Tapi dia itu disukai sama salah satu cowok gitu kan. Nah, cowok itu nggak terima pacaran sama Sahrul ini, nggak terima gitu kan. Ya cemburu. Akhirnya si cowoknya itu yang suka sama pacarnya Sahrul, akhirnya bawa temennya satu geng. Di waktu yang tepat dia dipukulin, Sahrul ini dipukulin oleh gengnya si cowok yang suka sama ceweknya. Dipukulin sampai babak belur, sampai koma. Sampai dilihatin ada orang yang moto, iseng gak tahu kenapa ya, nggak ada kerjaan, mungkin dia moto orang yang koma sekarat lah gitu kan. Sampai dilihatin fotonya, di foto saya waktu habis digebugin, ya memang hampir hancur mukanya itu, telinganya itu gede banget, yang bolongnya itu juga kalau ini mah gede banget lah, ininya udah parah gitu, rusak banget. Sampai-sampai dilihatin fotonya waktu dia di rumah sakit koma 3 hari. Dia emang nggak sadar gitu, dia koma gitu kan, dia koma 3 hari. Sampai dilihatin ini fotonya gitu kan, waktu saya koma gitu kan. Setelah itu dia cerita-cerita waktu dia di kampungnya dia nggak benar dan sebagainya gitu kan. Waktu di sekolah juga nggak benar. Sudah mulai pendekatan nih, mulai cerita sama teman saya juga namanya Udin. Dia mulai cerita-cerita gitu kan pengalamannya. Dia mulai akrab lah dengan saya gitu kan. Dan juga ada perubahan, yang awalnya nggak pernah sholat, dia sholat. Dibangunin juga, alhamdulillah dia mulai bisa gitu kan, bisa beradaptasi dengan lingkungan di pesantren gitu kan. Dia mengikuti kegiatan di pesantren, ada perubahan. Dia setiap seminggu itu kalau nggak salah 2 kali selalu dinasehatin sama ustadz. Ya datang ke salah satu kamar, dia selalu dinasehatin gitu kan. Saya juga lihat dari jendela reaksinya itu, setiap dia dinasehatin selalu meneteskan air mata. Selalu menangis ya, terseduh. Setelah itu langsung diberi ada perbaikan, ada alhamdulillahnya itu ada perubahan sampai ke dia mau pulang. Dia luar biasanya itu dari mulai nol. Saya juga awalnya jengkel nggak ikut kegiatan di pesantren, terus
susah untuk dikondisikan, tapi alhamdulillah ya kurang lebih 10 bulan itu ada perubahan yang signifikan. Ya minimal sholat itu luar biasa. Ya, dan akhirnya ya dari pamannya itu selalu membelikan baju koko karena awalnya cuma satu gitu kan. Kadang-kadang pakai sholat pakai sweater dan sebagainya gitu kan. Nah, setelah itu dia pamit pulang karena informasi dari pamannya, karena dia juga nggak bawa HP sebenarnya. Informasi dari pamannya disuruh pulang bahwa orang tuanya itu lagi sakit, yaitu bapaknya lagi sakit. Akhirnya dia pamitan ke ustadz, ke saya, dan sebagai seluruh santri bahwa dia akan pulang, gitu kan. Insya Allah kalau ada waktu dia mampir lagi ke pesantren, gitu kan. Akhirnya dia pulang. Setelah dia pulang, tidak ada kabar lagi. Ya, tidak ada kabar lagi sampai 2015. Ya, qadarullah ketemu waktu di bis. Pas kebetulan dia lagi ngamen di perjalanan gitu ya. Setelah ngamen dia mau minta uangnya gitu kan, pakai bekas bekas permen itu gitu kan. Dia pas lihat saya, dia nunjuk sama cucu gitu kan. Saya bingung, ini siapa gitu kan. Memang dari segi muka saya kenal gitu kan. Siapa? Saya lupa lagi. Oh, ini Sahrul waktu dulu kan, waktu di pesantren. Oh, Sahrul. Akhirnya cerita gitu kan. Yang awalnya dia mau minta uang akhirnya nggak jadi sama saya. Akhirnya cerita gitu kan. Di bis itu cerita dia ternyata waktu dia pulang gitu kan, dia pulang memang orang tuanya lagi sakit. Setelah 3 hari dia di rumahnya, orang tuanya meninggal. Dan setelah itu ya untuk kebutuhannya ya caranya mengamen. Tapi alhamdulillahnya itu penampilannya itu berbeda dengan sebelumnya. Yang awalnya kumal, yang pakai kaos oblong dan sebagainya. Sekarang itu ada penampilannya yang berbeda gitu kan, ya pakai kemeja waktu itu. Rapi lah, setidaknya rapi gitu kan. Alhamdulillah ada perubahan gitu nanya. Dan dia sehari-harinya ngamen untuk kebutuhan hidup karena orang tuanya sudah meninggal gitu kan, yaitu bapaknya yang sudah meninggal, tinggal mengurus ibunya. Jadi mohon maaf dia waktu itu nggak datang lagi ke pesantren karena nemenin ibunya gitu kan. Yang diusaha pun ya seala kadarnya dengan cara ya saya ngamen. Ya waktu di bis setelah cerita-cerita sama Sahrul dan anehnya itu saya lupa minta kontaknya. Jadi saya ingat-ingat waktu keluar dari bis, setelah turun dari bis, ingatnya itu, kenapa saya nggak minta kontaknya Sahrul gitu kan. Dan bisnya juga sudah jauh gitu kan. Sampai lupa saya. Ya sampai sekarang pun dari 2015 sampai sekarang 2021 saya nggak ketemu lagi. Dia masih ada atau tidak ya, semoga dia sehat selalu dia. Udah berapa tahun? 6 tahun mungkin yang nggak ketemu lagi. Ya mudah-mudahan qadarullah siapa tahu aja nanti bisa ketemu kembali gitu kan. Mungkin itu cerita dari saya, pengalaman waktu di pesantren gitu ya, mudah-mudahan aja bermanfaat gitu kan. Yang awalnya preman jadi beriman gitu kan, yang ada perubahan signifikan. Jujur setelah mendengar cerita barusan, wah jadi menarik gitu ya, jadi terinspirasi gitu. Ada gak pesan-pesan moral gitu yang kita bisa ambil hikmahnya lewat cerita yang ceritakan barusan gitu? Untuk hikmah dari cerita tadi ya, ini buat teman-teman, buat semuanya. Jadi jangan pernah menilai seseorang itu dari luarnya saja. Orang yang datang sama kita, walaupun berpenampilannya seperti arogan, bisa jadi dia bisa jadi beriman. Orang lain berbuat kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Orang lain berbuat kejahatan, kita juga harus balas dengan kebaikan. Tidak boleh dibalas dengan kejahatan juga. Walaupun berpenampilan arogan, tapi datang kepada kita, kita sambut dengan kebaikan. Siapa tahu aja yang datang kepada kita dengan penampilan arogan, dia itu ingin menjadi lebih baik. Karena semua orang itu punya hak untuk menjadi lebih baik. Waduh, terima kasih banyak ya sudah menceritakan sebuah pengalaman yang sangat memberikan motivasi dan
inspirasi khususnya untuk insan muda semua nih ya. Oke, untuk sahabat Jurnal Pemuda, jangan lupa tetap stay channel Jurnal Pemuda. Jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya. Salam Jurnal Pemuda.